Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Eh, Pagi hari ini di minggu yang cerah, kalau di Bali saat ini, saya ingin sedikit berbagi ya. Setelah kemarin ada sesi kita dengan para mahasiswa yang membahas tentang positive mindset. Rasanya kali ini juga menarik kalau kita sama-sama sedikit mengulas ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Positive mindset ini sangat kita butuhkan karena tanpa positive mindset apapun yang kita alami seringkali membuat kita justru menjadi eh, apa nama masuk dalam kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya, kondisi yang tidak membuat diri kita merasa berdaya gitu. Jadi hari-hari kita seperti hari-hari yang penuh dengan uh, apa namanya kondisi yang lemah begitu, sehingga untuk mendapatkan suasana yang lebih berdaya bagi kita gitu, kita membutuhkan yang namanya positive mindset. Baik, kita akan mulai dengan sedikit mengulas tentang apa itu mindset sebetulnya ya. Banyak orang kemudian uh, menyederhanakan gitu ya, bahwa mindset itu adalah pola pikir. Oke, boleh saja ketika kita kemudian uh, menyimpulkan seperti itu gitu, tapi sebetulnya mindset itu adalah perpaduan dari tiga unsur ya. Di sana ada yang disebut dengan thinking, ada feeling, dan ada juga yang disebut faktor fisiologis atau tubuh kita. Jadi yang disebut dengan mindset itu adalah perpaduan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang menjadi action dari tubuh kita. Jadi kondisi ketiga hal ini, kondisi pikiran, perasaan, dan tubuh kita, inilah yang disebut dengan perpaduan mindset gitu ya. Jadi ketika kita ingin memiliki positive mindset, teman-teman sekalian ya, maka kita perlu memastikan pikiran kita adalah pikiran yang positif, perasaan kita juga perasaan yang positif, dan action kita ya juga action yang positif gitu dari tubuh kita. Kenapa penting positive mindset ini? Karena uh, apa yang terjadi di dalam mindset kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, ini saling mempengaruhi sebetulnya. Jadi entah yang mana saja lebih dulu gitu ya, bisa pikiran lebih dulu, kemudian yang mempengaruhi perasaan, bisa juga perasaan tertentu yang hadir, kemudian dia mempengaruhi pikiran, lalu ke tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita itu adalah bagian yang sangat jujur untuk mengekspresikan apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga teman-teman sekalian, salah satunya kalau kita rubah ya, kita merubah sikap tubuh kita, maka dia juga akan merubah perasaan dan pikiran kita. Kalau kita rubah sesuatu yang ada dalam pikiran kita, maka perasaan dan gerak tubuh kita ya itu juga berubah gitu. Merubah perasaan kita juga bisa langsung mempengaruhi pikiran dan gerak tubuh kita gitu. Karena tiga unsur ini satu paket itu menjadi mindset tadi itu, mereka saling berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya kita biarkan ya perasaan kita adalah perasaan yang negatif, maka sangat mungkin perasaan negatif kita itu mempengaruhi pikiran kita, sehingga yang awalnya pikiran kita baik-baik saja, karena kita larut dalam perasaan yang negatif, maka pikiran kita pun ikut berpikir negatif, dan otomatis terekspresikan pikiran dan perasaan tadi itu dari mimik wajah kita, dari gerak tubuh kita ya, dari action kita. Maka uh, sahabat sekalian, perlu kita sadari bahwa tiga unsur ini perlu menjadi sama-sama kita perhatikan. Nah, nanti kita akan mengenal ada istilah belief ya, keyakinan kita ya tentang sesuatu. Ini juga merupakan bagian dari mindset kita. Apa yang kemudian secara intelektual kita yakini ya, termasuk juga kemudian perasaan kita yang hadir, ini menjadi belief kita. Jadi orang-orang yang
hadir dengan negatif mindset, misalnya disempowering mindset ini, dia memiliki yang kita sebut dengan limiting belief ya. Jadi keterbatasan yang terjadi di dalam beliefnya ini bisa mempengaruhi banyak hal dalam hidupnya. Semua berawal dari mindset. Makanya kadang-kadang ada orang yang mengatakan mindset is everything, katanya begitu kan. Jadi limiting belief ini karena dia merasa kalau istilah saya itu mudah mentok gitu ya, sering ngomong yang sesuatu yang negatif gitu, mengucapkan sesuatu yang seakan-akan memang udah nggak bisa apa-apa, nggak ada pilihan akhirnya gitu. Ketika dia punya limiting belief itu, kayaknya udah nggak bisa nih, kayaknya udah mentok nih, kayaknya udah nggak memungkinkan nih, aduh aku kayaknya udah cuman segini aja nih gitu, udah stuck nih. Intinya kalimat-kalimat yang kemudian membuat seseorang itu merasa dirinya sudah nggak mampu gitu ya. Nah ini karena dia punya limiting belief, akhirnya dalam hidup pun dia akhirnya tidak punya banyak pilihan. Inilah yang nanti kita sebut juga menjadi orang-orang yang memiliki limiting choice gitu. Orang-orang yang kemudian memiliki keterbatasan dalam pilihannya, maka ini yang kita sebut menjadi pribadi-pribadi yang sebetulnya terkungkung dalam kondisi yang tidak merdeka gitu. Karena sahabat-sahabat sekalian, pribadi merdeka itu, manusia merdeka itu adalah manusia yang kita ketahui bersama adalah manusia yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri gitu kan. Maka ketika orang yang hidup dengan limiting belief tadi ini, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak punya banyak pilihan gitu. Jadi seakan-akan ketika dia melakukan sesuatu ya ini bukan karena pilihan, tapi justru karena tidak adanya pilihan gitu. Jadi mau apa lagi gitu, ya udah aja lah, terpaksa lah gitu kan memilih ini gitu. Karena memang menurut dirinya, karena keterbatasan tadi di beliefnya itu, maka dia tidak punya banyak alternatif ya, nggak punya banyak pilihan yang bisa dia ambil gitu. Sehingga kalau kita punya belief yang merdeka ya, kita punya positive mindset tadi itu, kita punya banyak sumber daya, kita punya banyak pilihan, kita punya banyak pemahaman, kita punya banyak pengetahuan, akhirnya pilihan-pilihan kita juga menjadi banyak gitu. Maka penting bagi kita untuk terus meningkatkan pengetahuan kita agar pemahaman kita semakin kuat, kita bisa tahu banyak hal, kita lebih bijaksana, akhirnya pilihan-pilihan kita pun bisa menjadi lebih banyak gitu. Kalau kita pilihannya lebih banyak, kita pun lebih merdeka untuk memilih di antara sekian banyak pilihan yang ada gitu, berdasarkan pemahaman kita tadi itu. Maka kalau orang nggak punya banyak pilihan, pilihannya terbatas ya, tadi kita bilang dia punya limiting choice itu, akhirnya membuat orang-orang terpengaruh juga ketika dia ingin mengambil keputusan kan. Karena limiting choice maka terjadi juga yang disebut dengan limiting decision. Jadi kalau mau ngambil keputusan pun karena pilihannya nggak banyak ya, akhirnya terbatas juga dalam mengambil keputusannya gitu. Nah ketika dia mengambil keputusan dalam kondisi limiting decision itu, secara aksi pun actionnya juga terbatas. Jadi limiting action, jadi nggak bisa merdeka juga dalam melakukan aksi, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu pun akhirnya nggak merdeka gitu, penuh dengan keterbatasan untuk aksinya gitu. Yang akhirnya dari action kita ini kan, dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa perilaku kita, ini sangat mempengaruhi juga seperti apa hasil yang kita terima. Jadi orang dengan limiting action itu, teman-teman sekalian, maka mereka akan menjadi orang-orang yang punya limiting result juga gitu. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan mindset kita. Kalau mindset kita positif ya, belief kita belief yang positif, maka kita juga punya positive choice juga yang banyak gitu. Ya, kita punya kesempatan untuk membuat decision yang oke punya gitu kalau kita punya positive mindset. Sehingga aksi-aksi kita, perilaku kita, perbuatan kita, pilihan kita pun menjadi pilihan yang positif gitu. Sehingga mudah-mudahan outcome kita ya, result yang kemudian kita terima dari positive action kita tadi itu juga
menjadi positive result yang sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita kemudian menyadari tentang pentingnya kan memiliki positif mindset ini, karena kita tahu tadi pengaruhnya ternyata kemana-mana itu dari mindset kita. Kalau hari ini kita berpikir dengan negatif mindset, ya udah aja, nanti impactnya juga kemana-mana itu negatifnya gitu. Jadi negatiflah pikiran kita, negatiflah perasaan kita, negatiflah kemudian action kita, hasil yang kita terima juga negatif. Maka akhirnya kita masuk dalam lingkaran yang tidak menyenangkan gitu. Nah, harapannya kalau kita menghidupkan dan melatih diri kita dengan positif mindset ini, maka pikiran kita kemudian positif, perasaan kita positif, action kita juga positif, dan kita nanti berkelimpahan suasana positif, kita nanti terhubung dengan orang-orang yang punya resonansi positif juga gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa kita lakukan agar kita memiliki positif mindset ini gitu. Jadi kalau kita lihat di beberapa referensi itu ada beberapa tips ya sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Saat kita contohnya misalnya mengawali hari lah ya gitu. Kita bisa menjaga pikiran positif kita bisa menjaga perasaan kita agar tetap positif gitu dengan men-set up mindset kita bahkan sejak kita mengawali hari gitu. Menariknya adalah karena mindset itu kan di unconscious dia posisinya ya, di bawah sadar manusia gitu. Dan karakter bawah sadar ini adalah karakter yang dia bisa menjadi sesuatu yang sangat kuat. Tadi kita bilang menjadi beliefs itu kalau repetisinya itu sering gitu. Semakin sering kita berpikir positif, maka akan terset up nih bawah sadar kita itu menjadi bawah sadar yang positif gitu. Tapi ketika yang sering didengung-dengungkan dalam pikiran dan perasaan kita ini adalah sesuatu yang negatif, maka yang kuat di dalam bawah sadar kita itu adalah sesuatu yang negatif juga gitu. Maka repetisi, pengulangan pikiran positif ini perlu dilakukan secara berulang-ulang gitu. Jadi bukanlah kita bisa mendapatkan positif mindset itu kalau hanya sekali kita kemudian melakukan ada istilah orang tuh afirmasi positif kepada diri gitu. Jadi semakin sering kita mengulang kalimat-kalimat positif ya, pertanyaan-pertanyaan positif dalam pikiran kita, kalau kita merenung, kita berpikir banyak hal-hal positif justru yang kita pikirkan, maka semakin sering kita berpikir hal-hal yang positif, maka mindset kita pun akan senantiasa terjaga dalam positivity gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma lakukan sekali, hari ini berusaha pengen jadi orang positif, besok-besok udah lupa lagi, mulai hanyut lagi sama pikiran-pikiran negatif gitu. Sama aja, lebih sering mana kita lakukan gitu. Kalau lebih sering kita melakukan hal yang negatif, justru mindset kita akan terbiasa dengan mindset yang negatif gitu. Maka salah satu saran yang bisa kita lakukan, sahabat-sahabat sekalian, misalnya kita pilih aja waktu yang paling nyaman bagi kita lah. Kita pilih waktu yang paling tepat menurut kita, paling nyaman untuk kapan kita tentukan memulai hari kita gitu. Misal aja contoh ya, misalnya bangun tidur gitu. Bangun tidur, set up lah pikiran dan perasaan kita agar positif gitu. Sehingga nanti saat kita bangkit dari tempat tidur kita itu, kita juga bangkit dalam action yang positif gitu. Maka kalau misalnya kita tarik ke dalam kaidah agama, kan kita dianjurkan saat bangun tidur itu pun mengawalinya dengan berdoa kan. Berdoa itu sebetulnya adalah kombinasi dari 3 unsur mindset tadi itu gitu. Jadi kita sebetulnya kalau berdoa saat kita bangun tidur, maka sebetulnya doa yang kita lantunkan saat kita bangun tidur itu adalah tanpa disadari ya selama ini gitu. Atau misalnya kalau hari ini kita sudah mulai menyadari bahwa doa itu adalah bagian dari hal positif yang kita lakukan untuk mengawali hari kita, sebetulnya akan menjadi kebiasaan. Berdoa itu adalah men-set up pikiran, perasaan dan action kita menjadi senantiasa positif gitu.
Ya, doa bangun tidur itu kan doa bersyukur. Syukur itu adalah kunci kebahagiaan kita kan. Maka sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan yang masih membangunkan kita hari ini, memberikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu yang positif, melakukan sesuatu hal yang baik, maka sebetulnya kita sudah dapat satu unsur dari feeling. Ya, kita sudah dapat satu unsur, yaitu positive feeling kita dengan mengawali hari kita dengan bersyukur. Maka misalnya selain berdoa, kita bisa mulai nih bertanya setiap pagi saat kita bangun di pagi hari, maka cobalah untuk kemudian bertanya pada diri kita sendiri. Tanya pada diri kita, ya, merenunglah untuk kemudian menemukan jawaban dari pikiran dan perasaan kita tentang apa hal yang bisa kita syukuri di pagi hari ini gitu ya. Jadi agar kita mendapatkan suasana positif di dalam hari-hari kita, mulailah dengan bertanya kepada diri kita dan lakukan ini setiap hari. Bukan hanya sekali kita kemudian bertanya tentang rasa syukur kita. Maka sahabat sekalian, kalau kita setiap hari bertanya pada diri kita, setiap pagi, setiap bangun pagi, setiap kita mau mengawali hari, kita awali dengan bertanya pada diri kita tentang apa yang bisa saya syukuri saat ini. Insya Allah ketika kita bertanya kepada diri kita tentang apa yang bisa kita syukuri, pikiran perasaan kita akan terstimulus untuk mendapatkan poin-poin penting yang bisa kita syukuri di pagi hari ini. Dan menariknya janji Allah adalah ketika kita bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan keberkahan dalam hidup kita. Positive mindset itu bisa kita awali dengan terus mengeksplorasi pikiran dan perasaan kita tentang poin-poin apa, hal-hal apa yang bisa kita syukuri di pagi ini. Ya. Menariknya adalah ketika kita menemukan satu poin rasa syukur, satu poin yang bisa kita syukuri, dan kita ucapkan rasa syukur dengan cara terbaik kita bersyukur, maka menariknya adalah Allah tambahkan kemudian kesadaran lagi. Ada hal lain lagi ternyata yang bisa kita syukuri. Makin banyak kita bersyukur, makin banyak Allah tunjukkan hal-hal yang ternyata bisa kita syukuri, dan semakin banyak yang kita bisa syukuri dari hidup kita, inilah yang kemudian membuat kita semakin bahagia. Maka sahabat sekalian, kalau kita mengawali hari kita tidak dengan bersyukur, atau ya justru tidak sedikit ada juga orang-orang yang kita tahu bangun tidur itu justru mengawali dengan berkeluh kesah. Ya, bangun tidur, udah pagi lagi, aduh ngapain lagi ya hari ini, apalagi kemudian kita hari ini dalam kondisi pandemi kayak sekarang ini gitu ya, yang seakan-akan kita memang nggak bakal bisa banyak beraktivitas ya. Dan ketika mengawali hari justru dengan suasana hati yang nggak baik ya, kita lupa bersyukur di pagi hari. Justru kata Allah, kalau kita tidak bersyukur atau istilahnya kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi aja bad mood, jadi aja nggak semangat, jadi aja kemudian kita nggak ceria, jadi aja kita nggak positif actionnya, bangun tidurnya juga menjadi bangun tidur yang nggak bersemangat gitu. Nah, maka satu hal yang kemudian perlu kita jadikan kebiasaan, setiap kali bangun pagi awalilah dengan bersyukur ya. Awalilah dengan bertanya kepada diri kita, kepada pikiran dan perasaan kita, hal baik apa nih yang bisa saya syukuri di hari ini gitu ya. Jadi bertanya kepada diri, insya Allah kemudian menghadirkan jawaban-jawaban itu, dan semakin kita sadar tentang apa yang bisa kita syukuri, semakin kita bahagia, semakin kita positif gitu ya. Yang kedua, ada satu hal yang sudah sering sebetulnya diulas oleh guru-guru kita tentang kekuatan cinta. Ya, menariknya cahaya cinta ini bisa menghadirkan positive mindset bagi kita, pikiran positif, feeling yang positif ya, perasaan positif dan action positif ini akan kita dapatkan kalau kita bergerak, kita berpikir, kita kemudian berperasaan dengan menghadirkan cinta, interaksi dengan siapapun ya. Atau misalnya kalau pagi hari tanya tuh di dalam diri kita juga, selain tadi misalnya menanyakan pada diri kita tentang apa yang perlu kita syukuri, kita bisa juga kemudian di pagi hari, setiap pagi gitu ya, tadi bersyukur, ini juga setiap pagi awali dulu hari kita dengan kemudian bertanya pada diri kita, bagaimana nih saya kemudian untuk menunjukkan, mewujudkan, mengekspresikan cinta saya saat ini.
Jadi kita perlu bertanya pada diri kita tentang hari ini, ekspresi cinta kita mau seperti apa kita ekspresikan. Ya, kita nanti berinteraksi, misalnya bangun pagi, kita lihat pasangan kita lihat anak-anak kita, atau kita mulai bertemu dengan orang-orang, teman-teman kita, sahabat kita, rekan-rekan kita. Sebelum kita bertemu dengan mereka semua, tanya dulu diri kita seperti apa kita ingin mengekspresikan cinta kita kepada mereka. Nah, sahabat sekalian, dengan kemudian kita bertanya saja pada diri kita tentang seperti apa cara kita menunjukkan, mewujudkan, mengekspresikan cinta kita pada mereka. Coba perhatikan apa yang terjadi dalam diri kita. Ternyata positive mindset itu juga terbangun dalam diri kita. Jadi kekuatan positive mindset tadi itu bisa dengan keywordnya, yang pertama bersyukur, yang kedua dengan menghadirkan cinta dalam hati kita. Ya, maka luar biasa ya ketika kemudian kita mengambil inspirasi juga, mengambil motivasi juga dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Jadi kemana-mana pun kita senantiasa berinteraksi dengan siapapun. Kemudian saat kita mau beraktivitas, lakukanlah aktivitas kita itu dengan cinta. Ya, apalagi ya, kita juga bisa kemudian bertanya pada diri kita setiap pagi, setiap hari sebelum kita kemudian melakukan aktivitas harian kita, agar kita bisa menjalani hari-hari kita dengan positif mindset kita. Tanyakan juga pada diri kita tentang apa yang hari ini bisa saya pelajari. Jadi ternyata selain rasa syukur, selain rasa cinta, dorongan untuk belajar sesuatu hal baru ini juga menghadirkan kebahagiaan dalam diri kita. Bagian dari positive mindset itu adalah ketika ada semangat belajar di dalam diri kita. Semangat untuk mengetahui, memahami hal-hal baru dalam hidup kita. Sahabat sekalian, coba perhatikan saat kita belajar sesuatu, ya, dan kita kemudian menyadari bahwa kita mampu, kita kemudian bisa tentang sesuatu hal baru, terjadilah kemudian reaksi di dalam diri kita. Ada lipat ganda yang ada dalam diri kita tentang berlipat gandanya kebahagiaan. Maka tadi rasa syukur, rasa cinta, dan semangat belajar ini juga bisa menghadirkan kebahagiaan yang berlipat-lipat di dalam hari-hari kita. Ya, maka tanyalah senantiasa pada diri kita. Jangan cuma sekali dua kali kita bertanya tentang apa yang mau kita pelajari hari ini. Setiap pagi. Sebagaimana tadi setiap pagi kita bertanya tentang apa hal yang perlu kita syukuri. Atau kemudian tadi pertanyaan kedua, seperti apa saya mengekspresikan cinta saya hari ini. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian kita bertanya pada diri kita, hari ini mau belajar apa nih saya nih gitu. Jadi hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang sangat produktif. Hari-hari kita yang menjadi sangat bahagia kalau setiap hari kita jalani hari kita itu dengan semangat belajar. Karena hakikatnya sahabat-sahabat sekalian, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua baik dari Allah buat kita. Dan semua adalah mengandung unsur pelajaran bagi kita. Maka tanyalah diri kita tentang apa yang ingin kita pelajari hari ini gitu ya. Kemudian apalagi ya? Mungkin ada juga dalam hari kita itu kita sadar nih saat kita terbangun, momen hari ini nih kok kayaknya momennya kok kayaknya kurang oke gitu ya gitu. Maka perlu juga senantiasa dalam situasi yang kita alami dalam hidup kita, bertanya pula lah kita setiap hari pada diri kita, mau seperti apapun momen hari ini, maka bagaimana nih saya bisa membuat momen hari ini menjadi lebih baik. Nah, jadi berpikirnya kita itu bukan berpikir tentang momen yang kita alami saat ini, atau misalnya kondisi yang kita alami mungkin saja tidak nyaman ya, tapi dalam situasi dan kondisi yang kita alami, seperti apapun momen yang kita sedang hidup di dalam momen tersebut, tapi kalau kita berfokus pada sesuatu yang betul-betul kita inginkan terjadi saat ini, kita berfokus pada bagaimana menjadikan momen ini lebih baik, insya Allah mindset kita pun menjadi lebih positif gitu ya. Nah, sahabat sekalian, paling tidak inilah yang bisa menjadi poin-poin contoh bagi kita untuk kemudian mengawali hari kita dengan bertanya pada diri kita tentang hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Paling tidak ada 4 saja. Sebetulnya bisa saja misalnya kita tambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain lah ya. Apapun yang kira-kira membuat pikiran kita lebih positif, perasaan kita lebih positif, dan nanti mempengaruhi action kita menjadi lebih positif. Misalnya kalau tadi tentang belajar, atau juga
Kita tanya juga, bisa juga misalnya kita bertanya pada diri kita, apa satu hal yang ingin saya lakukan lebih baik gitu ya. Apa yang ingin saya kuasain hari ini? Apa yang kemudian satu hal yang saya sukai dari diri saya? Aktivitas apa yang kira-kira menyenangkan hari ini saya kerjakan gitu. Itu bisa menjadi contoh lain yang bisa kita kerjakan. Prinsipnya sahabat sekalian, stimuluslah pikiran kita agar senantiasa berpikir tentang hal-hal yang progresif, yang membuat kita lebih baik, membuat kita menyadari bahwa kita sedang tumbuh, membuat kita menyadari bahwa kita sedang berproses gitu. Jadi kesadaran ini yang membuat pikiran perasaan kita lebih positif. Jadi mudah-mudahan Allah mampukan kita menjadi pribadi yang senantiasa positif gitu. Jadi Allah jauhkan juga kita dari kondisi yang seolah-olah merasa diri kita itu sedang stuck dan udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi dalam situasi apapun, keadaan apapun, insya Allah masih ada yang bisa kita lakukan. Hal positif yang kemudian insya Allah ketika kita lakukan, kita senantiasa menjadi orang-orang yang lebih positif. Mengawalinya dengan positif mindset tadi, hari-hari kita lebih positif, dan menariknya nanti insya Allah akan banyak orang yang kemudian juga merasakan energi positif yang kita rasakan, sehingga setiap orang bisa mendapatkan juga resonansi positif dari diri kita, dan Allah hubungkan dengan diri kita dengan orang-orang yang lebih positif ya. Rasanya ini dulu sharing kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat sahabat sekalian. Apa yang kita sharingkan di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan, berlimpah hasanah ya di dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat kita insyaallah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.